Ya
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din, wafiyatan fil jasadi, wa ajratan fil ilm, wa barakatan fil rizqi qabla al-maut, wa rahmatan idza Allahumma wa najatan minan nar wal afwan hisab qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qad hillati adrikna ya Rasulullah bi syafa'a Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah taala kulluhum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rabbi yasyir wa la tu'asyir bi tamim mukammil bil khair kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa lik maqam sidana waghfir lana mamadaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana Mamadaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidan waghfir lana Mamadaya wasi'al karami. Taqabbalallah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul lakum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Kemanfaatan mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, faedah yang berarti bagi hidup kita sehingga mengangkat derajat kita kepada derajat kekasih Allah Subhanahu wa taala bersama dalam kereta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengisahkan tentang janganlah seseorang membiasakan hatinya terpaut dengan hawa nafsu. Dalam kata lain, hati yang dibingkai oleh hawa nafsu. Bahasa yang umum memperturutkan hawa nafsu dalam hidup itu. Hawa nafsu itu ada yang sifatnya jaliyah, ada yang sifatnya khofiyah. Zaliyah ada yang zaliyah, ada yang khofiyah. Zaliyah itu yang jelas, khofiyah itu yang samar-samar terlihat seolah-olah bukan hawa nafsu. Yang zaliyah contohnya orang misalnya melanggar perintah Allah, minum minuman keras, itu melanggar. Emosi marah kepada istri, kepada anak, ya kan? Pecah piring di rumah langsung marah, ya kan? Dengan siapa saja di rumah itu pokok dimarahinya, itu emosi namanya marah. Itu juga termasuk hawa nafsu umum. Beristri sekali beristri, wah nyaman bener bipajar, enak sekali beristri ini lah jar, enak dari andaikan tahu jar dulu aku lebih cepat daripada orang tua aku jar. Oh dari orang tua tahu dulu kayak apa bib? Hah? Lalu nafsu lagi terus bib, habis-habis uang mencari hidup, mencari kekayaan hanya untuk hawa nafsu. Sudah kaya dikasih Allah, mau nambah lagi. Kata Nabi, andaikan orang mukmin itu
Nah, seseorang itu bukan mukmin, seseorang itu dikasih satu lembah emas, satu gunung emas. Dia akan berkata, belum lagi gunung emas itu diambilnya, hartanya sudah di hadapannya, dia berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, mana lembah emas yang lain nih? Itulah hawa nafsu. Ada lagi hawa nafsu yang sifatnya khofiyah, yang samar, iri dengki, iri kepada orang. Nah, banyak inya ibadah daripada aku. Nah, itu juga hawa nafsu. Wah, nikmat sekali dia, banyak sekali diberi Tuhan nikmat, aku sedikit. Itu hawa nafsu. Takjub tadi, takjub kepada diri, bangga diri, merasa hebat. Takjub, sum'ah itu tidak ada orang. Kata Imam Ghazali, yang namanya sum'ah itu bangun malam, tengah malam, sholat tahajud. Waktu itu hujan, gerimis, hujan, dingin. Kira-kira di kampung ini tidak ada orang sholat tahajud nih. Nah, itu sum'ah tak? Aku aja yang sholat tahajud malam ini. Bahannya itu hawa nafsu juga. Tidak bisa menerima bencana, meskipun pada akhirnya menerima. Sebenarnya hawa nafsu. Aku sabar, sudah jalan. Sudah terpaksa. Sudah banjir, rumah tutup air, sudah maksa sabar. Ya kalau tadi sebelum rumah habis, setelah itu sudah, wah apa air ini datang, naik terus air ini. Udah tahu, andaikan bahasa banyak, tidak tahu bahasa air ini, naik terus. Pip, akhirnya banjir rumah. Apa ini air ini? Apa aku sekolah, anakku sekolah nih, udah bisa. Kendaraanku, motorku tenggelam. Aduh, rusak ini. Aduh. Nah, hawa nafsu juga itu, yaitu menggibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang minggu kemarin menggibah Allah, menuduh-nuduh Allah, tidak tahu, tidak bisa mengatur urusan alam semesta ini, bahkan diri sendiri. Nah, ini penting mengenal Allah lah. Nah, lihat di slide begini. Tadi kita bicara tentang ilmu ya. Saya bacakan dulu. Fa'amila zalika ata wa man'a wa amahumallah birrahmah wal barakah wal afiyah wal ridha wan nur wal ma'rifah wal qarbi wal gina was salamati minal afati wan nasri alal a'dai. Ketahuilah, kata saya, ketika engkau diberi Allah, apakah sifatnya pemberian atau man'an, penahanan Allah terhadap sesuatu, berarti kita disuruh bersabar. Ya, hari ini orang dapat rezeki banyak, kita sedikit, mungkin cukup setengah hari saja mungkin rezekinya, itu man'an. Atau ya bahasa lainnya, kadang kita tidak menyebut musibah, tapi kita menganggap rezeki kita hari ini sangat sedikit. Kalimat-kalimat seperti itu berbahaya, kata saya. Kamu jangan menyinggung Allah, seolah-olah Allah itu tidak bisa mengatur rezeki untuk dirimu. Kamu sudah akan berikhtiar, berusaha, sudah silakan ya. Lalu kamu diberi sebegitu saja, sudah terima. Persoalannya adalah kita ini hidup di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu dalam menuntut ilmu tadi ada ilmu yakin, ya kah? Ada ilmu yakin, ya kah? Ilmu yakin. Ilmu yakin artinya impo. Ilmu itu kan impo. Yakin itu yang yakin. Ilmu tentang yakin. Nah, manusia ini orang yang ilmu yakin ini masih orang awam lagi. Anda siapapun juga, kalau hidup kita masih menuntut ilmu yakin ini, kita tetap berada di tingkatan awam. Biar kayak apa? Resiko orang awam di akhirat akan dihisab. Hisab itu apa artinya? Dihitung.
Loloslah kita. Masuk pegawai negeri aja tidak lolos-lolos. Ya Kak Habib lah. Yang lebih tidak lulus masuk pegawai negeri, apalagi di akhirat. Maka saya mengajarkan, saya Abdul Qadir Jailani, jangan kamu tetap di awam. Makanya jar Syekh Ibnu Athaillah itu berguru, itulah supaya cari guru yang bisa mengangkatmu dari awam menjadi khawas. Khawasnya apa artinya? Istimewa, sudah khusus. Hah? Kayak apa ilmunya? Ilmunya ternyata mudah. Yang mana semua pelajaran di sini yang tadi dari awal sampai terakhir dan sebelum ini itu pelajaran khawas. Nah, karena itu ilmu itu tidak sembarang dituntut. Coba Nabi mengatakan, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Tafakkur sesaat lebih bagus daripada 70 tahun beribadah. 70 tahun beribadah. Bayangkan, tafakkur saja. Wa kaifa tafakkuruhu? Bagaimana tafakkurnya? Ai musyahadah lillahi au musyahadah ilallahi tuwasiluha, yang menyampaikan dia ilallah, kepada Allah. Maka kita harus berada di kawas inilah tadi itu ujiannya adalah melewati ujian yang sudah ada di alam semesta ini. Di mana itu? Di kehidupan kita. Apa itu? Itu tadi cobaan. Kadang kita kehausan dalam hari-hari ini. Ya lebih kadang kita sakit gigi, kadang suami kita terlambat memberi gaji kepada kita bagi seorang istri, kadang suami kita pemalas, kadang suami kita jangan bekerja, sholat aja malas. Siapa? Terima kan? Terima, harus kita terima. Kita bagaimana ridho pil qada. Jangan langsung, wah ini kok amalakan jenang amalan Allahumma qulli khairan tuh. Ujar guru, bila mengamalkan nih suami bisa terganti nih. Oh jangan dosa itu. Terima pil qada. Ridho pil qada. Kawas namanya. Sudah. Ya tingkat kawas. Nah, bila engkau ketika berada di tingkat kawas ini, surganya sudah mankudah. Surga mankudah, surga yang sudah dapat dirasakan di dunia ini. Surga mankudah, surga yang sudah dapat dirasakan di dunia ini. Bagaimana itu? Dulu dalam Fathul Ghaib menjelaskan mankudah aja Syekh. Contohnya orang kawas sudah. Mankudah. Contohnya adalah dia merasa bahagia meskipun mendapatkan nikmat lebih sedikit dari kebanyakan orang. Dia qanaah hatinya. Kenapa? Dia merasa cukup Allah memberikan kepada dirinya. Bahkan orang-orang sufi ketika diuji oleh Allah, ketika mereka lapar, mereka berkata kepada Tuhannya, "Ya Rabbi, tidak apa-apa ya Allah, 3 hari lagi tambahi untuk lapar untukku, tidak apa-apa ya Allah." Subhanallah, menikmati rasa laparnya. Itulah surga mankudah. Bukankah hidup kita ini persoalan hati saja? Saya berikan gambaran orang kaya, Bu, orang kaya belah ibu-ibu nih. Orang kaya beli, mereka malam ini orang kaya beli apartemen atau menyewa hotel yang sangat mahal, harga satu malamnya BP 3 juta rupiah misalnya BP. Masuk ke hotel itu dia pun tersenyum. Mungkin dia berkata lah, karena orang muslim, alhamdulillah katanya, kawa aku dengan uang 3 juta aku bisa masuk hotel. Nah, subhanallah, enaklah tertawa di sini. Malam ini saya mengisahkan tentang palui. Ibu-ibu tertawa, ya kah? Pian tertawa semua. Sama ndak dengan orang kaya itu yang masuk hotel 3 juta itu? Bisa
tertawa. Apa bedanya? Nah, ketika kita bisa menikmati satu keadaan di majelis ta'lim, kita bisa tertawa, tersenyum, kita juga berada di kebahagiaan sebenarnya. Itulah mankudah, surga yang ditunaikan Allah sudah ada pada diri kita. Ya kalau ulun guru sakit hati masih belum punya anak orang ditimang-timang senang hati belajar. Nah, kayak anakku. Hah? Kalau tidak bisa, kalau tidak punya istri pengguru jar istri orang lah ditimang-timang, jangan. Itu salah mangkias namanya Bibai. Nah, ini kacau Bibai. Ada orang Malabiu lah, hati-hati Malabiu. Babi itu haram kelak, nangka sebelahnya halal. Nah, kayak apa menjawabnya? Guru lah, aliklah guru nah, guru mas kuni jeneng kawa, guru jenal bingung. Babi itu nah halal, babi itu haram kalau dimakan. Nah, sepakat haram Biblah. Nangka sebelahnya Bibai halal, apakah itu? Nah, sekalinya nangka nang halal tuh. Mah nangka sebelah. Nah, nangka. Nah, nangkanya nang halal Bibai. Habib tujuan Habib. Habis kisah nih. Maka kata saya, kalau sudah kamu naik ke kawas, anulah sedikitlah ke kawas, kamu mudah masuk ke kawas. Nah, istimewa dalam istimewa. Wah, kayak apa nih pip di dalam pip? Wah, pip dalam pip, PIP dalam PIP. Maka Allah akan memberikan kepadamu pada saat kamu berada di sini makna demi makna. Ai birrahmah wal barakah. Engkau akan dapatkan rahmat Allah dan berkah. Engkau melihat rahmat Allah itu. Engkau akan melihat berkah Allah itu dalam hidupmu. Bila sudah berada di sini. Kalau kita berada di awam, kita tidak melihat. Paling berkah dan rahmat itu kita lihat pada saat rezeki besar datang. Baru beli sepeda motor kendaraan PCX, oh alhamdulillah, dari dapur sampai ke WC alhamdulillah terus. Ya kah? Alhamdulillah. Sampai istri kita di rumah kita tidak herani lagi, ya kah? Oh, kebayangan kita PCX, diulus-ulus PCX-nya, ya kah? Nah, kita hanya melihat berbentuk mata, tapi bila kita sudah di kawas, kita melihat rahmat itu apa. Rahmat itu di tubuh kita ini pun sudah rahmat Allah yang luar biasa. Ya kan? Merasakan rahmat di dalam diri kita. Subhanallah. Bisa tertawa kalau sini? Alhamdulillah. Masih bisa unggut-unggut kelak? Alhamdulillah. Masih bisa senyum Bib? Nah, Habib nih umur sidin berapa Bib? 83 tahun. Masih bisa ke majelis taklim. Rahmat enggak? Rahmat. Pian duduk-duduk ini adalah rahmat Allah yang nyata bagi pian bila sudah berada di mankudah, kawas menuju kawasul kawas. Tapi bagi orang yang awam, apa rahmat itu rahmat? Itu lain rahmat namanya. Rahmat tuh nang paman berjualan es sayur itu. Itu rahmat. Nah, ini susahnya. Berkah kamu dapatkan, afiah warido, sehat. Selama orang tidak sakit, orang tidak bisa merasakan sehat. Selama orang tidak sakit, orang tidak bisa merasakan sehat. Baru setelah sakit, orang bisa merasakan sehat. Siapa itu? Itu orang awam. Sering kan mendengar itu? Bagi orang awam. Kalimat itu tidak berlaku bagi orang sudah kawas. Orang kawas merasakan meskipun dia sehat, dia terbayang kalau sakit. Berarti selama saya sehat ini, nikmat mana lagi yang aku dustakan dari Allah Subhanahu. Aku ini adalah jahirnya, yang kurasakan aku ini adalah tajalinya, tajali kenyataan rahmat Allah yang ada pada diriku. Sehat nih. Jadi
Jadi hati-hati juga perkataan sesuatu itu, ya kan? Wah, tapi itu hadis Nabi betul. Itu untuk orang awam. Bagi orang kawas, sehat ini dapat dirasakannya bukan sekedar sehat, tapi adalah rahmat Allah. Ridho. Di mana dia mencari ridho? Orang kawasul kawas, orang kawas menuju kawasul kawas sudah paham. Ridho Allah itu terletaknya banyak. Ridho Allah, ridho walidain, ya kan? Tapi pokoknya dulu, ridho Allah itu, ridho Allah itu terletak pada ridho bin nafsi, pada diri sendiri. Kita ridho enggak dengan keputusan Allah? Kalau kita sudah ridho dengan keputusan Allah, maka kita itu berarti diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi mengatakan ridho Allah, ridho walidain. Itu contohnya. Hidup sudah pas-pasan, orang tua masih ada di rumah, tua lagi, harus kita merawatnya. Orang tuanya sakit, stroke kah orang tuanya? Orang stroke bisa BAB di ranjang, ya kah? Bisa apa lagi? Sudah berbuat baik kita kepada orang tua, mungkin orang tuanya karena namanya stroke mempengaruhi saraf. Kamu ini kemana aja? Hari-hari berjalan aja terus, kata orang tua. Padahal kita tiap hari ya mengurusi orang tua kita, dimarahi oleh orang tua. Sakit hatinya bukan main. Ridho enggak Anda dengan keputusan Allah bahwa Anda adalah yang memelihara orang tua itu? Di balik daripada itu engkau mendapatkan amal yang besar di sisi Allah, balasan yang besar di sisi Allah. Bahkan orang-orang para wali-wali Allah sedih mereka orang tua mereka tidak ada lagi sekarang. Andaikan bisa orang tuanya dibangkitkan dari kubur, mereka akan bangkitkan dari kubur agar mereka dapat berbakti kepada ibu bapak mereka, karena mereka tahu mereka dapat melihat diri mereka, apakah mereka diridai oleh Allah atau tidak, bergantung ridhonya atas ketetapan Allah pada kehidupannya. Subhanallah. Wan nur wal ma'rifah, sehingga orang dapat merasakan nur Allah, ialah merasa nyaman atas ketetapan Allah. Subhanallah. Ketetapan Allah yang sulit pun dia merasa nyaman. Ada apa ini? Maka itulah mankudoh. Bedanya terbalik dengan orang awam yang hanya melihat nilai-nilai yang sifatnya hanya materi saja. Subhanallah. Maka Allah tidak tinggal diam pada keadaan itu. Allah memberikan makrifah kepadanya, wal qarbi wal gina, dan pemberian dekat dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini penting memahami ini. Mudah-mudahan kita bisa memaknai dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما كان يرجى
Rasul